Kalian tahu tidak, di Transilvania ada sebuah kerajaan yang dilindungi oleh vampir. Di film Dracula Untold yang rilis pada tahun 2014 menceritakan tentang bagaimana Vlad, sang pangeran Dracula, harus bersekutu dengan vampir agar bisa menyelamatkan rakyatnya dari jahatnya Kesultanan Turki. Tapi sebelum memulai alur ceritanya, saya sarankan untuk subscribe dulu channel ini, agar channel ini terus berkembang. Saya juga memperingatkan kalian, kalau di video ini akan banyak spoiler. Tapi kalau kalian tidak masalah dengan itu, yuk kita mulai alur ceritanya. Pada tahun 1442 Masehi, Sultan Turki memperbudak 1.000 anak laki-laki dari Transilvania untuk dijadikan pasukan. Anak-anak ini dilatih dengan sangat keras dan mencuci otak mereka untuk melawan semua musuh-musuh Turki. Dari anak-anak itu, ada satu anak yang jika disebut namanya saja, musuh-musuh mereka akan lari ketakutan. Dia adalah Vlad the Impaler dengan julukan Son of Dragon. Setelah Vlad hidup cukup lama menjadi tentara Turki, akhirnya Vlad kembali ke Transilvania dan memimpin kerajaan di sana. Orang-orang di Transilvania mengenal Vlad sebagai pangeran, tapi dunia mengenal dia dengan sebutan Dracula. Scene berpindah ke masa Vlad memimpin Transilvania. Di sini Vlad bersama tentaranya sedang patroli di pinggiran sungai. Salah satu anggotanya menemukan helm pengintai dari pasukan Turki. Vlad memprediksi lokasi pengintai itu ada di salah satu gunung tertinggi di sana. Akhirnya Vlad ke gunung itu dengan 2 anggotanya. Dia ke sana berniat untuk bernegosiasi dan mencari tahu apa yang Turki cari di daerah kekuasaannya. Di atas gunung ada sebuah goa. Vlad meyakini para pengintai Turki itu ada di dalamnya. Mereka bertiga pun masuk dan mengecek ke dalam. Saat masuk ke dalam, bukan tentara Turki yang mereka temukan. Mereka malah diserang oleh makhluk misterius yang berbentuk seperti manusia. Syukurnya Vlad bisa selamat dari serangan makhluk misterius itu. Tapi kedua anak buahnya harus mati karena serangan mendadak dari makhluk itu. Setelah serangan di goa, Vlad kembali ke istananya. Dia menemui salah satu pendeta dan bertanya makhluk apa yang ditemui di goa itu. Pendeta menjelaskan makhluk itu adalah vampir. Vampir adalah makhluk yang mempunyai kekuatan kegelapan karena membuat kesepakatan dengan iblis. Vlad meminta ke pendetanya untuk merahasiakan percakapan ini dari rakyat Transilvania. Di hari Paskah, rakyat Transilvania membuat pesta di aula kerajaan. Mereka sangat senang karena 10 tahun kepemimpinan Vlad. Semenjak pulang dari Turki, Transilvania sangat aman di bawah kepemimpinannya. Rakyat berharap kedamaian ini bisa bertahan hingga 20 tahun lagi. Di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba pasukan Turki datang. Utusan Turki datang untuk meminta upeti dari Vlad. Utusan itu juga menyinggung tentang pasukan pengintai Turki yang hilang di daerah kekuasaan Vlad. Vlad menjawab bahwa hilangnya pasukan pengintai Turki bukan ulah dari mereka. Sebelum utusan itu pergi, dia menyampaikan pesan terakhir dari Sultan Turki. Sultan meminta 1.000 anak Transilvania untuk dididik menjadi pasukan Turki. Sontak rakyat di sana langsung menolak. Tapi, jika Vlad menolak permintaan itu, Turki tidak akan segan-segan untuk menyerang Transilvania. Vlad tidak ingin anak-anak Transilvania menjadi budak perang Turki. Akhirnya dia pergi menemui Sultan Turki yang bernama Muhammad. Niatnya untuk bernegosiasi. Dulu mereka berdua sering bertempur bersama di medan perang dan menganggap Muhammad seperti saudara sendiri. Ketika Vlad bertemu dengan Muhammad, tanpa basa-basi Muhammad mencari 1.000 anak yang dia minta. Vlad berusaha menawarkan diri sebagai ganti dari 1.000 anak yang Muhammad minta. Tapi Muhammad menolak. Dia tetap kekeh meminta 1.000 anak itu. Dan dia juga meminta anak satu-satunya dari Vlad untuk dididik di istana Turki. Scene berpindah ke lokasi penyerahan anak Vlad. Istri Vlad yang juga mengantarkan anak mereka sempat bersih tegang dengan Vlad, tapi itu percuma saja. Akhirnya Vlad membawa anaknya ke utusan Turki. Salah satu prajurit merasa kecewa karena dia berharap Vlad memberikan sedikit perlawanan. Mendengar itu, Vlad meminta anaknya untuk lari ke ibunya. Setelah itu, Vlad langsung menghabisi pasukan Turki yang ada di hadapannya. Vlad melakukan itu karena dia berpikir kalau bukan tugas anak kecil untuk menyelamatkan negaranya. Setelah kejadian itu, Vlad tahu Muhammad akan mengirim pasukannya untuk menyerang Transilvania. Vlad meminta ke pasukannya untuk membawa kembali anak dan istrinya ke istana. Dan Vlad pergi ke goa tempat vampir yang pernah dia temui. Vlad telah sampai di goa itu.
Dia melihat banyak sekali tulang manusia di sana. Tiba-tiba vampir itu muncul di hadapan Vlad. Vampir itu heran kenapa Vlad berani sekali untuk kembali ke sana. Dan setiap orang yang ke sana selalu dipenuhi dengan rasa takut. Sedangkan Vlad datang dengan rasa yang penuh harapan. Vlad meminta kekuatan vampir itu. Dia yakin kalau kekuatan itu bisa menyelamatkan rakyatnya dari serangan Turki. Vampir itu menjelaskan hal-hal buruk yang terjadi jika dia mengambil kekuatannya. Vlad juga akan menjadi vampir seutuhnya jika dia tidak bisa bertahan menghadapi rasa haus akan darah selama 3 hari. Vlad tidak berpikir panjang lagi. Dia hanya ingin menyelamatkan rakyatnya dan mengambil kesempatan itu. Setelah meminum darah vampir itu, keesokannya dia bangun di sebuah sungai. Vlad merasakan ada yang berbeda dari dirinya. Ternyata semua instingnya semakin tajam. Dia bisa mendengar suara yang sangat kecil, melihat di dalam kegelapan, dan bisa berubah menjadi kelelawar. Di sisi lain, kerajaan Vlad sudah digempur oleh pasukan Turki. Vlad datang di tengah gempuran meriam Turki. Setelah memberi sedikit motivasi ke rakyatnya, dia keluar sendiri menghadapi ribuan pasukan Turki yang ada di depan istananya. Di sini kita akan melihat kehebatan kekuatan yang didapatkan oleh Vlad. Dia bisa menghabisi semua pasukan Turki itu sendirian. Setelah pertempuran itu, Vlad meminta agar rakyatnya mengungsi ke Kastil Kosia yang berada di puncak pegunungan. Vlad yakin Muhammad akan mengirim pasukan lebih banyak setelah serangan ini. Di tengah perjalanan, Vlad mulai merasakan efek samping dari kekuatannya. Dia mulai merasa haus akan darah. Tapi Vlad harus bertahan di tengah keadaan itu. Di sisi lain, Muhammad datang ke kerajaan Vlad. Di sana ada satu prajurit yang dibiarkan hidup untuk menyampaikan pesan terakhir dari Vlad. Pesannya adalah, selamat menikmati pemandangan ini, dan di belakang prajurit itu, ribuan pasukan Muhammad digantung dengan tombak. Sesampainya di Kastil Kosia, Vlad bersama pasukannya langsung bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Turki. Di tengah kesibukan itu, pendeta melihat hal aneh yang dilakukan oleh Vlad. Dia selalu menghindar dari cahaya matahari. Di sini sudah beredar gosip bahwa Vlad adalah vampir. Keesokannya, pasukan Turki sudah datang ke depan Kastil Kosia. Jumlah mereka sangat banyak. Muhammad mengerahkan 100.000 prajuritnya untuk menghadapi Vlad. Di sisi lain, Vlad mengumpulkan seluruh kelelawar yang berada di sekitar kastilnya. Ini mungkin salah satu kekuatan spesial dari Vlad. Setelah cukup banyak kelelawar yang terkumpul, Vlad langsung menyerang pasukan Turki dengan kelelawar itu. Setiap gerakan tangan yang dilakukan Vlad, kelelawar itu akan mengikutinya. Dari kejauhan, Vlad melihat Muhammad yang memimpin pasukan Turki. Vlad langsung turun dan menyerang Muhammad. Sesampainya di bawah, ternyata itu hanya tipuan. Muhammad bersembunyi di antara pasukannya. Di sisi lain, beberapa pasukan Turki masuk di dalam kastil dan menculik anak Vlad. Sedangkan istri Vlad terjatuh dari atas menara karena berusaha melawan pasukan Turki. Vlad yang melihatnya langsung terbang ke sana dan berusaha menyelamatkan istrinya. Tapi sayangnya Vlad terlambat. Saat istri Vlad sekarat, dia meminta ke Vlad untuk meminum darahnya dan menyelamatkan anaknya dari Muhammad. Di tengah rasa bersalah dan sedih, akhirnya Vlad meminum darah istrinya dan menjadi vampir seutuhnya. Di sisi lain, Muhammad berhasil mendapatkan anak Vlad dan membawanya pergi dari sana. Pasukan Turki juga berhasil masuk di Kastil Kosia dan membantai orang-orang yang ada di dalam. Vlad kembali ke dalam kastilnya dan menemukan beberapa orang yang selamat. Vlad menawarkan balas dendam terhadap Turki. Lalu orang-orang yang diselamatkan di sana meminum darah Vlad dan menjadikan mereka vampir dengan kekuatan monster. Tidak lama setelah itu, Vlad bersama orang-orangnya pergi ke markas Turki. Para vampir itu langsung menyerang pasukan Turki tanpa ampun. Vlad yang telah selesai membantai pasukan Turki langsung pergi menuju ke tempat Muhammad berada. Ternyata Muhammad sudah tahu kelemahan Vlad. Dia menyiapkan banyak koin perak agar Vlad melemah. Pertarungan antara Muhammad dan Vlad pun dimulai. Dua pasukan Turki di zamannya menunjukkan kebolehan bertarungnya. Muhammad unggul di sini karena Vlad semakin melemah berada di atas tumpukan koin perak. Muhammad juga mulai curang dengan melemparkan serpihan koin perak ke arah Vlad. Sampai akhirnya Vlad benar-benar terpojok. Muhammad juga tahu cara membunuh vampir, jadi dia mengambil kayu dan berusaha menusuk jantung Vlad. Vlad hampir saja mati, tapi karena melihat anaknya, kekuatan Vlad kembali dan membalikan keadaan. Singkat cerita, Muhammad berhasil dikalahkan oleh Vlad dan membawa anaknya pergi dari sana.
Di luar terlihat semua pasukan Turki sudah dikalahkan oleh vampir. Lalu Vlad datang bersama anaknya untuk menemui para vampir itu. Salah satu dari vampir berniat untuk membunuh anak Vlad. Dengan sigap, Vlad membunuh vampir itu. Di tengah ketegangan antara vampir, pendeta dari Transylvania datang dan meminta ke Vlad untuk menyerahkan anaknya. Pendeta itu tahu kalau anaknya tidak akan bisa bertahan di antara vampir-vampir itu. Dengan berat hati, Vlad memberikan anaknya dan membuka awan yang menutupi matahari, sehingga semua vampir itu mati terbakar. Setelah kembali ke kerajaan Transylvania, anak Vlad diangkat menjadi raja. Sedangkan Vlad diselamatkan oleh seseorang yang selalu mengikutinya. Dan film pun selesai. Jujur aja film ini singkat, padat, dan jelas, tapi seru banget. Selama nonton ini saya sampai jarang berkedip. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah tentang film ini. Sekian dari saya, see you next video.